Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa Bapak. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita KD33 yaitu Invitation, materi bahasa Inggris kelas 11 wajib. Nah, dalam kesempatan kali ini kita ingin memperkuat ya apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Barangkali Bapak minta maaf di pertemuan sebelumnya Bapak tidak meminta Anda untuk menyimak video yang Bapak buat. Cuma untuk kali ini mungkin rasanya perlu menjelaskan tentang invitation. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, apa sebenarnya invitation ini? Yang pertama adalah apa tujuan dari invitation? Jadi tujuan invitation adalah meminta kehadiran dari orang tertentu, kelompok orang, atau perwakilan dari sebuah organisasi pada suatu kegiatan tertentu ya. Jadi ini tujuannya selain ini ya, tujuan lainnya adalah untuk mengundang atau meminta seseorang untuk menghadiri sebuah kegiatan yang kita tuan rumahi. Jadi host ini adalah artinya tuan rumah ya. Kalau we host di sini kata kerja berarti kita yang menjadi tuan rumahnya. Nah, surat lamaran ini boleh ditulis dalam kartu, dalam sebuah surat atau dalam sebuah email. Jadi ada 3 pilihan yang biasanya umum digunakan. Meskipun nanti ada yang berupa announcement ya. Cuma kebanyakan surat itu untuk undangan itu dalam bentuk kartu, surat, dan sebuah email ya. Ini yang umum. Kalau di Indonesia mah seperti wedding invitation ya, itu biasanya berupa kartu. Tapi kalau untuk undangan rapat kita biasanya menggunakan letter dalam bentuk surat. Nah, kita lanjutkan. Jadi tipe-tipe dari undangan itu ada 2, yang pertama bisnis, yang kedua personal. Cuma kalau untuk bisnis ini biasanya ditulis dalam nada yang formal, barangkali ditulis oleh sebuah organisasi atau perorangan yang terkait dengan kegiatan seperti meeting, conference, seminar, interview, dan training dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada yang berupa personal. Apa dia bilang? Ini tipe invitasi yang dikirim kepada teman, anggota keluarga, kerabat, tetangga, dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan seperti wedding, pesta ulang tahun, pesta hari jadi ya, anniversary, dan baby shower. Anniversaries ya, bukan universities ya. Ini kebanyakan kasus karena ya gitulah, entah salah spelling, entah bahasa Inggrisnya yang bermasalah, itu nggak tahu ya. Tapi tolong jangan kalau pakai selamat hari jadi pakai bahasa Inggris happy anniversaries ya, jangan happy universities ya. Oke lah, kita lanjutkan. Biasanya maksudnya pilihan katanya itu bisa saja formal atau informal, bisa saja gabung dua-duanya, tapi kebanyakan dua-duanya. Kalau di wedding di Indonesia itu biasanya gabungan keduanya. Gabungan nadanya antara formal dan tidak formal, dan bahasanya pun campuran bahasa Indonesia bahasa Inggris. Nah, di depannya kadang-kadang ditulis save the date, simpan tanggalnya. Aduh, itu biasanya ya. Nah, barangkali Anda sudah lebih tahu daripada saya. Kita lanjutkan lagi. Apa saja struktur dari sebuah surat undangan? Ini ada beberapa bagian dari strukturnya. Yang pertama, informasi tentang tuan rumah. Ini biasanya muncul ya. Kemudian ada event, nama kegiatannya, kemudian tujuannya, ada tanggalnya, ada waktunya, ada lokasinya biasanya ya, location. Location ini pilihannya biasanya ada alamat, ada juga berupa venue ya. Venue itu berarti kita mencantumkan nama gedungnya ya. Barangkali misalnya pakai ballroom dari sebuah hotel atau sebuah universitas ya. Kemudian instruksi khusus seperti dress code ya, atau atributnya, atribut yang digunakan. Bukan atribut, attire ya, attire. My bad, it's attire ya. Dari dress code ini sama kayak attire. Jadi Anda misalnya pakai batik, pakai formal dress, atau formal dia tulis berarti pakai dasi, barangkali pakai neck, black tie dan sebagainya. Kemudian ada petunjuk lokasinya barangkali. Dan tidak kalah pentingnya untuk undangan berbahasa Inggris adalah adanya RSVP information seperti contact person dan phone number. Nah, kalau boleh jujur sebenarnya invitation sendiri sudah Anda pelajari di kelas 8 waktu SMP dulu ya, atau sanawiyah.
Tapi barangkali kita akan memperkuatnya kembali di pertemuan kali ini. Jadi ada sebagian siswa bertanya, Pak, RSVP itu apa sebenarnya? Nah, kita lihat dulu RSVP itu apa ya. Nah, RSVP ini diambil dari bahasa Perancis. Bahasa Perancis, Bapak tidak begitu pandai berbahasa Perancis, tapi intinya tolong respon. Dan ini merupakan sebuah etiket atau etika yang dimulai pada masyarakat bangsawan Prancis. Jadi French court, kalau Anda terjemahkan harfiah, court ini artinya pengadilan ya. Tapi ini bukan pengadilan maksudnya. Tapi kelompok masyarakat bangsawan ya maksudnya. Pada akhir abad ke-18 ya, berarti 1700-an ya. Nah, heran ya, tulisnya 18 tapi dibilangnya 1700-an. Nah, jadi perhitungan abad seperti itu ya. Jadi kalau abad ke-18 berarti dari 1700 sampai 1799. Dan has long been used in the Western culture, telah lama digunakan pada kultur barat. RSVP ini adalah sebuah permintaan pada orang tertentu yang sedang diundang atau yang kita sebut dengan invitees ya. Jadi orang yang diundang itu disebut dengan invitees. Untuk mengkonfirmasi apakah mereka berencana untuk menghadiri kegiatan tersebut atau tidak. Nah, event host, nah, jadi orang yang mengundang atau tuan rumahnya itu people who invites need to estimate, perlu memperkirakan jumlah dari peserta di dalam rangka untuk merencanakan lebih baik kegiatan tersebut, seperti merencanakan tempat duduk, memesan makanan, souvenir. Jadi goodie bags ini artinya souvenir ya. Kita barangkali kalau pergi resepsi di sini, maksud saya di masyarakat kita, biasanya kita akan mendapatkan souvenir tertentu ya. Itu yang disebut dengan goodie bags. Macam-macam tuh, ada yang sendok, ada yang gunting buku, ada yang pin atau bros ya, anything. Nah, jadi RSVP konfirmasi dulu baru nanti bisa mengikuti kegiatan. Jadi alasan selain itu ya, sebenarnya kan dia bilang makanan ya, karena kebanyakan makanan untuk acara-acara seperti ini di kultur barat itu dia fresh from the kitchen ya, artinya baru dimasak dari dapurnya, nggak kayak kita yang sifatnya kayak prasmanan itu ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Ini kita lompat tadi ya. Jadi kalau dalam Western Invitation ini, yang menurut analisis yang Bapak dapatkan, ternyata mereka memiliki beberapa bagian ya. Ada invitation card, ada RSVP card, ada menu card, ada combination card. Jadi untuk invitation card nanti diiringi RSVP card. Ini saya tidak tahu apakah mereka mengirimkannya lewat pos atau langsung memberikan kepada orang yang mengantarkan. I don't know. Saya juga tidak begitu paham mengenai RSVP. By the way, itulah mereka ya. Kadang-kadang lebih kebanyakan lewat telepon langsung ya. Di telepon dengan kontak numbernya, memberitakan mereka datang atau tidak. Ada menu card loh. Kok ada kartu menu? Ya, nanti kita lihat ya. Beneran ada kartu menu. Berarti bisa pesan makanan apa yang mau dimakan pada saat resepsi? Jawabannya ya. Kemudian ada accommodation card, maksudnya kartu penginapan. Berarti saya tidak tahu pasti, tapi sepertinya mereka mempersiapkan ya bagi orang-orang yang barangkali bukan berasal dari daerah situ tapi pengen menghadiri, jadi disediakan tempat menginap, dibookingkan lah istilahnya. Jadi tidak perlu repot-repot cari tempat bookingan yang jauh, dipilihkan yang paling dekat, disediain. Nah, dengan accommodation card ini mereka bisa mengkonfirmasi ke pihak hotel bahwasanya mereka bagian dari acara tersebut. Nah, ini accommodation card. Kita lihat contohnya. Ayo kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Nah, ini invitation card-nya. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Ini Elizabeth Mary O'Connor dengan Christopher James Beluz. Ya, ini invitation card-nya. Ada waktunya, ada hari Sabtu, Saturday, the 25th of June, 25 Juni 2011 at 2 o'clock, jam 2 siang, in the afternoon ya. Sacred Heart Cathedral ya, 200. Jadi kalau orang barat itu nomor bangunannya dulu baru jalannya ya. Hillbrook Street, Raleigh, North Carolina.
Ini alamatnya, sangat simpel sekali, ya banyak ya. Kemudian di sini diikuti dengan ini namanya RSVP card-nya. Jadi konfirmasi apakah Anda datang atau tidak. Tuliskan nama Anda di sini, kemudian checklist ya, apakah datang atau tidak ya. Dan yang di sebelahnya ini yang disebut dengan accommodation card. Nah, di RSVP di sini kita kembali lagi ke atas, ini balik ya. Ada pilihan nih ya. Ada ini gambar sapi, ini ayam, ini ikan. Jadi makannya Anda makan pakai daging sapi atau daging ayam atau daging ikan. Atau ya bukan dan ya, jangan diceklis semua. Ceklisnya satu-satu. Ya. Kita tidak boleh terlalu bersemangat untuk makannya. Ya, ini hanya satu. Jadi Anda tuliskan siapa saja yang akan datang. Oke, meal choicesnya, pilihan makanannya apa? Oh, saya ingin makan sapi, ceklis satu. Oh, saya ingin orang kedua makan ayam, yang kedua makan sapi lagi, yang ketiga makan ikan, yang keempat makan ikan misalnya. Ya, seperti itulah kira-kira. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini untuk wedding invitation yang hotel reservationnya. Di sini ada akomodasi, jadi ada pilihan dua hotel. Yang pertama $199 per night dan 99. Jadi bagaimana caranya? Dia bilang gini, jadi sudah disediakan. Nanti Anda menyebutkan ini ke pihak hotelnya, ya. Jadi please, jadi Anda beritahukan ke pihak hotelnya bahwasanya Anda, dia bilang gini ya, please mention the O'Connor and Bellus wedding for the group rate. Jadi kalau Anda menyebutkan ini, Anda akan dapatkan harga seperti ini. Harga aslinya bukan seperti ini, barangkali. Tapi kalau Anda menyebutkan bagian dari acara O'Connor dan Bellus, pernikahan O'Connor dan Bellus, maka Anda akan mendapatkan potongan grup ya, grup rate ya. Yang berikutnya hotelnya ada di Embassy Settles ya. Saya tidak begitu terlihat ya, agak kabur di sini. $99 per night, jadi lebih murah ya, $100. Nah, ini contoh wedding invitation-nya. Berikutnya, ini contoh RSVP card lagi, ada beef, pork, and child, pilihan makanannya, datang atau tidak. Oh ya, pork ini artinya, maaf ya, bukannya apa-apa, ini daging babi, ya. Jadi tolong hati-hati, ini, ya, jangan di-checklist ya, haram, ya. Berikutnya, ini dia. Thank you for your invitation. Ini juga contoh RSVP menu, ada opsi 1 vegetarian juga, opsi 2 vegetarian, kemudian anak-anak pilihannya. Barangkali ada juga tambahan di sini bagi yang punya makanan khusus ya. Barangkali tidak ada di opsi 1, 2 dan vegetarian atau makanan anak-anak. Anda bisa pilih makanan sendiri di sini khusus. Cuma untuk satu orang. Menu card. Nah, ini menu card. Kalau tadi kan gabung dengan RSVP. Nah, kalau ini terpisah sendiri. Cuma ada pesan nih, one take per guest per course. Perlu Anda ketahui, ini jangan diceklis semua ya, karena hanya satu tick saja untuk per course. Ini ada 3 course. Jadi kalau di barat itu makan tuh ada 3 course. Course itu apa ya? Istilahnya kelompok makanan. Yang ini pembuka, menu utama, dan makanan penutup atau dessert ya. Anda checklist salah satu saja. Jangan checklist semua. Ya, ini kayaknya untuk 2 orang ya. Tamu pertama dan tamu kedua. Sarapan paginya, mantap sekali ya, luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Contoh undangan berikutnya adalah baby shower. Nah, baby shower ini yang kayak di sini ada Brooke Wilson ya. Jadi Brooke Wilson ini yang jadi baby showernya. Acaranya hari Sabtu jam 11 tanggal 23 Januari, Georgetown, New York, di Sunset Cove Restaurant 238 Glen Street. Given with love, the Jennifer Bennett. Ini sepertinya ibu dari bayinya ya, Jennifer Bennett. Dan mendaftarnya di @babies_are_us. Ini nama toko ya. Ini merek dagang toko. Ya hampir mirip kayak Carrefour lah. Karena di Amerika ada Carrefour. Sebenarnya Babies_are_us juga termasuk salah satu merek dagang. RSVP-nya menjelang, nah ini menjelang ya, menjelang by December 10 to Jennifer at 555-1234. Jadi RSVP-nya, konfirmasi kehadiran Anda menjelang 10 Desember. Acaranya 23 Januari, tapi Anda harus konfirmasi jauh-jauh hari. Barangkali ini karena dia mengadakan di tempat khusus ya. Kita lanjutkan. Kalau ini anniversary ya, cukup kecil tulisannya, tipis, susah bacanya.
Tapi kebanyakan agak menariknya adalah tidak ditulis dengan angka semuanya. Yang angka hanya nomor dan tulisan 5th anniversary, hari jadi ke-50. Kenapa? I don't know. Ini kan gaya-gayaan antara formal dan informal. Bolehkah? Ya, tentu saja boleh. Karena dia gabungannya. Lanjut. Nah, ada beberapa istilah yang perlu Anda pahami. Ada annual, biannual, triennial, dan quadrennial. Tadi ada anniversary ya. Jadi ada istilah annual itu per 1 tahun, biannual itu per 2 tahun, triennial itu per 3 tahun, quadrennial per 4 tahun. Jadi kalau kegiatannya per 1, 2, 3, 4 itu punya istilah sendiri. Itu yang kebanyakan dipakai orang itu per tahun, annual ya. Cuma untuk olahraga ada yang quadrennial, ada triennial, ada biannual. Oke. Kita lanjutkan penulisan tanggal US style. Ini angkanya sama ya, 05/01 2017. 05/01/2017. Tapi kalau untuk US style yang di awal ini dianggap sebagai bulan, sedangkan yang keduanya baru tanggal, baru diikuti tahun tetap di akhir ya, sama. Jadi bacanya jadi 1 Mei 2017. Tapi kalau dengan format angka yang sama dengan UK style kita bacanya jadi 5 Januari 2017. Ini catatan kecil untuk Anda untuk mengetahui tanggal, tapi biasanya kebanyakan orang tidak akan menuliskan seperti ini. Kenapa? Ambigu. Tidak akan menggunakan format angka garis miring seperti ini ya. Kebanyakan orang langsung buat 5 Januari atau 1 Mei. Jadi jangan khawatir. Ya. Baiklah, untuk saat ini sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.